ini yang pertama, ini kan kewajiban kita juga, ini kan agenda partai itu yang pertama. Terus lewat perayaan HUT ini kan kita diselenggarakan juga yang namanya Rakernas kan. Lewat Rapat Kerja Nasional ini harapan kita di daerah saat ini daerah itu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, semua kebijakan daerah itu hampir ditarik di pusat sekarang. Jadi yang disebut otonomi daerah itu sudah nggak ada lagi. Bayangkan kami di Kabupaten Nias itu, TKD kita itu bahkan tidak cukup membiayai belanja pegawai kita. Kita kalau persisnya TKD kita untuk tahun 26 ini saja, kita hanya 399, sementara belanja pegawai kita itu di angka 416. Nah, kita berharap PAD untuk menutupi itu. PAD kita kan cukup memprihatinkan ya, nggak memungkinkan. Jadi itu satu soal bahwa kita tidak akan bisa melakukan apa-apa di 3 kabupaten. Saya selaku ketua DPRD juga tidak bisa memaksa pemerintah daerah, bupatinya dalam ini. Karena kebetulan ini bupati orang kita PDI Perjuangan. Nah, ada banyak program-program yang direncanakan awal oleh bupati, janji kampanye dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur kita yang masih betul-betul harus kita kerjakan seharusnya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang kita akan bergantung di kewenangan pusat dan sekarang. Itu kondisi satu. Nah, berikut lagi soal program MBG ini. MBG. Nah, kalau bicara soal MBG ini sebenarnya dampaknya kalau saya boleh bilang tidak terasa. Kalau ini kan problem gizi. Kalau gizi itu tidak mungkin hari ini kita kasih, besok udah langsung terasa. Itu kan proses, bisa bertahun-tahun dia kan. Nah, itu persoalan. Nah, jadi semua anggaran kita itu justru larinya ke program-program yang sifatnya antisipatif. Tapi kalau kita kalau di daerah ini kita masih butuh yang namanya infrastruktur, namanya jalan. Nah, jadi kita nggak bisa ngapain. Jembatan aja kita nggak bisa anggarkan. Nah, terakhir kan Pak Presiden bicara kan bahwa akan bangun jembatan. Nah, kita nggak tahu gimana nanti pelaksanaan itu. Kita bukan soal ini kita kelola di daerah, tapi soal anggaran itu turun di daerah kita. Mau siapa pengelolanya itu tidak bersalah sebenarnya. Nah, hanya kan yang diurus pusat ini kan tidak hanya daerah tertentu saja, kan seluruh daerah. Nah, kalau misalnya kita sedikit komunikasinya dengan pusat kurang, kita nggak akan dapat apa-apa, karena semua kan sentral kegiatan di sini. Itu yang perlu kita sampaikan juga ke DPP partai lewat Rakernas ini bahwa kita kembalikan yang namanya otonomi daerah itu supaya kita bisa berekspresi di sana, berkarya lebih baik sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau semua diatur oleh pusat, ya kita ngapain dong di daerah? Ya, setiap daerah punya visi misi juga kan. Nah, bagaimana kita mewujudkan visi misi itu sementara kita dikunci dengan regulasi-regulasi yang dibuat. Itu pun saya lihat bukan regulasi secara undang-undang ya, tapi instruksi saja. Apa enggak kewenangan kita di daerah? Itulah yang kita rasakan juga. Kita mau ini ada peninjauan kembali ya atas kebijakan-kebijakan nasional yang ini justru tidak berpihak kepada daerah. Tujuannya bagus menurut pusat, tetapi daerah beda-beda kan. Nah, tidak semua bisa diberlakukan. Harusnya ada pemetaan juga. Kalau misalnya daerah yang seperti ini, kondisi seperti ini, seharusnya seperti ini regulasi yang dilakukan kan gitu. Jangan dipukul rata semua gitu loh Pak. Ya, saya pikir itu menurut saya. Oke, siap. Udah. Kasih Pak.